Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaili Almawati. Hari ini saya akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran. Agar peserta didik bisa mencapai tujuan dan juga capaian pembelajaran, terdapat beberapa prinsip pembelajaran yang perlu diterapkan pada kurikulum pemulihan pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas prinsip-prinsip pembelajaran tersebut. Pertama, mempertimbangkan tahapan dan capaian peserta didik. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Pendidik dapat mencari tahu seperti apa kesiapan belajar peserta didiknya lewat hal-hal ringan, misalnya seperti angket, survei, tanya jawab, diskusi kelompok, dan sebagainya. Selain itu, pada pembelajaran juga bisa dirancang dengan cara yang menyenangkan agar peserta didik tidak merasa terbebani. Nah, yang kedua, membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran juga dirancang agar pola pikir peserta didik bisa terbentuk untuk terus belajar. Maka dari itu, pendidik perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pendidik adalah misalnya dengan memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Selain itu, pendidik juga dapat menggunakan pertanyaan terbuka yang menstimulasi pemikiran yang mendalam. Yang ketiga, mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik menjadi salah satu faktor ketercapaian pembelajaran. Maka dari itu penting pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan juga karakter dari peserta didik itu sendiri. Contoh kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dari karakter, misalnya dengan pendidik merancang pembelajaran yang berbasis inquiry, berbasis proyek, berbasis masalah, dan pembelajaran terdiferensiasi. Untuk pengembangan karakter, pendidik merefleksikan proses dan sikapnya untuk memberi keteladanan dan sumber inspirasi positif bagi peserta didik yang lain. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran yang relevan. Pembelajaran yang relevan yang dimaksud di sini adalah sebuah pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi peserta didik akan menangkap materi yang disampaikan karena merasa berhubungan dengan pembelajaran yang diberikan. Nah, pendidik penyelenggaraan pembelajaran sesuai kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata. Lingkungan dan budaya yang menarik minat peserta didik. Pendidik pun perlu memberdayakan masyarakat sekitar, komunitas, organisasi, dan lain sebagainya sebagai narasumber untuk memperkaya dan mendorong pembelajaran yang relevan. Selanjutnya, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Prinsip pembelajaran yang terakhir adalah berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Hal ini yang ingin ditekankan di sini adalah menanamkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Pendidik memotivasi peserta didik untuk menyadari bahwa masa depan adalah milik mereka dan mereka perlu mengambil peran dan tanggung jawab untuk masa depan mereka sendiri. Jadi
Itulah lima prinsip pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.